Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 kelas MB gabungan F, itu dari kelompok Kapasar akan mempresentasikan yaitu laporan hasil praktikum dan proyek Commerce dan Bisnis Informasi. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Saya Cantika Martianti. Saya Dita Nabila. dan saya sendiri Muhammad Zulfikar. Saya Sarah Raihana. Saya Sabita Iwani. Lalu untuk table of content di presentasi kali ini itu ada pendahuluan, landasan teori, hasil praktikum dan proyek, kalender penilaian, kendala proyek, dan kesimpulan. Baik, untuk latar belakang. Sekarang ini kita hidup di dunia maya, di mana kita makin mudah mendapatkan informasi tanpa batasan dan penghalang, mau itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun bisnis. Nah, seiring waktu, kita semua mengalami perkembangan. Dan jangan lupa, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan. Salah satu buktinya ialah adanya perubahan teknologi pada kehidupan sehari-hari seperti e-business, e-commerce, e-learning, e-university, e-book, e-banking, e-marketplace, dan lain-lainnya. Nah, salah satu media untuk mendukung aktivitas teknologi yang tadi saya sebut untuk memudahkan akan bertukar atau melakukan perubahan informasi yang sering kita gunakan yaitu website. Saat ini, berbagai jenis website tak hanya menampilkan informasi berupa tulisan saja. Jenis-jenis website yaitu website pribadi, website toko online, dan blog. Nah, yang akan kita bahas kali ini bagaimana membuat artikel pada media website, khususnya blog, semaksimal mungkin dengan menggunakan beberapa tools yang akan kita bahas nanti. Nah, ada pun batasan masalah yang akan kami bahas ialah media platform yang hanya pada blogspot dan membahas seputar marketplace. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan model bisnis pada situs web, tahapan yang harus dilakukan untuk mengembangkan situs web, bagaimana strategi untuk melakukan komunikasi pemasaran online, dan bagaimana melakukan monitor terhadap performansi situs web. Tujuan kami pun ialah pertama, pertegangan elektronik, kedua, penerapan model bisnis, dan tahapan untuk mengembangkan situs web e-commerce. Ketiga, strategi komunikasi pemasaran online yang optimal dan cara untuk memonitor performansi situs web e-commerce yang diharapkan akan memberikan manfaat berupa informasi mengenai situs web e-commerce. Nah, berikutnya, ini mengenai landasan teori. Landasan teori ini kami memiliki 4 poin. Pertama yaitu modal bisnis, di mana yaitu modal bisnis ini sekumpulan aktivitas terencana yang didesain untuk menghasilkan keuntungan dalam sebuah marketplace, di mana biasanya dituliskan dalam sebuah rencana bisnis atau disebut business plan. Ada beberapa faktor untuk mempertimbangkan model bisnis yang baik. Salah satu faktor yang akan kita bahas yaitu value proposition, market opportunity, dan competitive environment. Nah, untuk arti dari value proposition ini, di mana value proposition itu manfaat, artinya kan, yang berarti kesatuan dari manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen demi mendapatkan kepuasan pelanggan dan dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, keberhasilan proposition dalam e-commerce yaitu pertama, personalisasi atau customization, dua, mengurangi waktu pencarian produk dan penemuan harga yang sesuai, tiga, memberikan fasilitas transaksi dengan mengelola penyerahan produk. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu market opportunity. Kenapa harus mempertimbangkan market opportunity? Karena bisnis itu sangat penting untuk memahami potensi pasar virtual dan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan baru ini dan menggunakannya efektif untuk mendukung tujuan perusahaan, guys. Nah, dalam melihat market opportunity, diperlukan riset kata kunci tools yang bisa digunakan, yaitu untuk melakukan riset kata kunci yaitu tiga, guys. Pertama, Google Keyword Planner, 2, Google Related Search, 3, Uber Searches by Neil Patel. Nah, untuk praktikum kali ini kami menggunakan Google Keyword Planner untuk memperkirakan tren dari topik dalam artikel.
Nah, poin kedua dari landasan teori ini yaitu mengembangkan website e-commerce. Nah, beberapa alternatif pembuatan website yaitu ada yang instan, ada CMS, ada framework, dan ada web programming, di mana makin ke kanan makin sulit dan lambat, namun lebih fleksibel. Nah, dalam praktikum ini kami akan mencoba membuat website e-commerce menggunakan CMS, di mana arti CMS itu kependekan dari Content Management System, atau Indonesianya ialah Sistem Pengelolaan Konten atau isi. Jadi, CMS itu aplikasi berbasis web yang sudah jadi. Nah, CMS yang digunakan yaitu Blogspot. Poin ketiga dari landasan teori yaitu komunikasi pemasaran online. Iya, komunikasi yaitu aktivitas yang tidak pernah luput dari keseharian kita. Untuk konteks pemasaran, sebagaimana kita semua pernah mengalaminya, yaitu bagaimana seseorang atau sesuatu mempromosikan atau menginformasikan, membujuk, mengingatkan, dan menyampaikan mengenai existingnya keberadaan produk ataupun jasa yang dijual, yang berada di pasar agar dikenal, dibeli, kemudian menjadi pelanggan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan promosi khususnya online ya di keadaan pandemik saat ini? Yaitu pertama dengan bantuan Search Engine Optimization atau yang disebut SEO. Nah, SEO ini artinya upaya optimisasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. 3 fungsi utama dalam cara kerja mesin pencarian untuk setiap permintaan yang dikirimkan yaitu crawling. Crawling ini artinya merupakan tahap pengumpulan informasi dari seluruh website. Kedua itu indexing, di mana setelah mengumpulkan informasi, web crawler ini akan menyimpan informasi tersebut di entry list atau index. Yang ketiga itu ranking, peringkat artinya kan akan ditampilkan secara berurutan berdasarkan pada pencarian yang paling sesuai. Nah, selain itu penerapan SEO juga dibagi menjadi 2, yaitu SEO on page, di mana langkah-langkah optimalisasi SEO yang dilakukan di dalam website, dan SEO off page, di mana langkah-langkah optimisasi SEO yang dilakukan di luar website. Nah, cara kedua yaitu membuat artikel dan tautan atau related post. Ketiga, website jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Keempat, Google AdWords. Nah, mungkin kalian udah pernah tahu apa itu AdWords, yaitu yang sering muncul iklan kan. Nah, jadi platform Google AdWords ini terbagi menjadi 2, yaitu Google Search, ini berdasarkan teks dan keyword, di mana iklan muncul pada mesin pencarian Google. 2, Google Display Network, ini berdasarkan teks, image, flash, maupun video, di mana iklan akan muncul pada situs-situs yang termasuk ke dalam jaringan Google Display Network, yaitu situs-situs yang memasang Google AdSense. Dan cara yang terakhir yaitu strategi pemasaran mulut ke mulut, atau biasa disebut word of mouth. Nah, terakhir nih, poin keempat, yaitu landasan teori kita memonitor performansi website. Nah, jadi proses monitoring performansi website perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah website yang kita buat sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Nah, tools yang kita gunakan yaitu Google Search Console, yaitu artinya layanan gratis yang ditawarkan oleh Google untuk memantau, mempertahankan, dan memecahkan masalah kehadiran situs di hasil Google penelusuran. Dan tools yang kedua yaitu Google Analytics, yaitu sama-sama layanan gratis dari Google, namun yang menampilkan statistik pengunjung sebuah situs web dan dapat menelusuri pengunjung berdasarkan informasi halaman pengacu, termasuk mesin pencari, iklan, jaringan pay per click, email marketing, dan juga tautan yang terkandung dalam dokumen PDF. Ini adalah hasil praktikum yang penting. Pada bagian ini dibagi menjadi 5 subbahasanya. Yang pertama adalah praktikum riset keyword, praktikum analytics 1, praktikum analytics 2, praktikum analytics 3, dan yang terakhir adalah performansi situs web lokapasar. Yang pertama yaitu praktikum riset keyword. Tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan riset kata kunci menggunakan tools Google Trends. Tools tersebut berfungsi untuk menampilkan popularitas suatu topik pada kurun waktu dan wilayah tertentu dalam bentuk grafik seperti gambar di samping. Pada praktikum ini, kami melakukan riset kata kunci marketplace di wilayah Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan ke belakang.
Tahap kedua yaitu kami menentukan market size dengan tools Google Keyword Planner. Dengan tools tersebut, kami mengembangkan kata kunci utama sebelumnya yaitu market size menjadi 10 kata kunci spesifik yang terdiri dari beberapa kata seperti gambar di samping. Tahap selanjutnya, kami menganalisis competitive environment dengan memasukkan 10 kata kunci yang sebelumnya sudah didapat ke Google Search Engine. Kemudian mencatat 5-10 link yang menjadi kompetitor dan menentukan value proposition dari masing-masing kata kunci. Selanjutnya, praktikum analitik 1. Pada praktikum ini, kami membuat artikel berjudul Tips Jitu Jualan Laris di Facebook Marketplace. Adapun proses pada praktikum analitik 1 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mengembangkan situs web, komunikasi pemasaran, dan memonitor performansi situs web. Tahap yang pertama yaitu mengembangkan situs web. Dalam mengembangkan situs web, Lokapasar melakukan penulisan artikel secara kaidah dan berusaha memberikan performa yang baik di hasil mesin pencarian Google. Sehingga dalam penulisannya kami mengimplementasikan artikel yang bersifat SEO friendly. Kami menggunakan SEO review tools untuk melihat performansi dari konten yang akan diupload. Berdasarkan tools tersebut, artikel tips jitu jualan laris di Facebook Marketplace ini memiliki konten skor senilai 90 seperti yang dicantumkan di gambar yang bawah. Selanjutnya, komunikasi pemasaran online. Kami menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi pemasaran secara online. Pada praktikum analitik 1 ini, kami mengunggah 10 post konten yang memaparkan setiap subbab yang berada di dalam artikel tips jitu jualan laris di Facebook Marketplace. Tahap selanjutnya itu memonitor performansi. Untuk mengidentifikasi performa website, kami menggunakan Google Console untuk mengidentifikasi halaman paling populer dan mengetahui data pengunjung. Namun sayangnya, artikel pertama ini tidak dapat teridentifikasi performa website-nya di ranah organik Google, sehingga artikel tidak muncul dalam search engine Google. Selanjutnya yaitu Inside View pada Blogspot. Grafik tersebut menunjukkan total view artikel tips jitu jualan laris di Facebook Marketplace ini mencapai 140 view dengan jumlah komentar yaitu 6 komentar per tanggal 13 Maret 2021. Selanjutnya itu Inside View pada Instagram. Pada Inside View ini terlihat bahwa account reach akun lokapasar.id mencapai 79 dengan konten interaction mencapai 96 dan total followers 34. Adapun jumlah post yang diunggah oleh lokapasar.id yaitu berjumlah 13 post. Oke, untuk praktikum analitik 2 yang dengan judul Di Balik Kesuksesan Marketplace yang Mendunia. Pada presentasi ini akan dibagi menjadi 3 fokus, yaitu mengembangkan situs web, komunikasi pemasaran, dan memonitor performansi situs web. Dalam penulisan artikel ini, Lokapasar menggunakan SEO review tools untuk melihat performansi konten yang akan diupload. Berdasarkan tools tersebut, artikel week 4 ini memiliki konten skor senilai 95. Lalu untuk komunikasi pemasaran online, gambar di samping merupakan konten yang Lokapasar unggah berdasarkan artikel kedua, yaitu Di Balik Kesuksesan Marketplace yang Mendunia melalui akun Instagram @lokapasar.id. Konten tersebut berisikan kesimpulan dari isi artikel dengan total unggahan sebanyak 6 slide. Lalu untuk memonitor situs web, artikel Di Balik Kesuksesan Marketplace yang Mendunia berhasil diidentifikasi performa websitenya di ranah organik Google, sehingga artikel tersebut sudah dapat di searching dalam search engine Google. Lalu untuk monitor performa situs web yang kedua, di sini kita bisa melihat insight dari artikel Lokapasar sendiri, yaitu yang berjudul Di Balik Kesuksesan Marketplace yang Mendunia, menunjukkan total pengunjung artikel per tanggal 2 April 2021 adalah sebanyak 213 viewer dengan jumlah komentar sebanyak 2. Untuk memonitor performansi situs web di Instagram, gambar di samping merupakan insight dari akun Instagram Lokapasar, yaitu @lokapasar.id. Pada minggu kedua akun dibuat, total followers mencapai 37 dengan post sebanyak 13 post. Lalu untuk praktikum analitik 3 dengan judul 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace. Ini juga sama dibagi menjadi 3 fokus, yaitu mengembangkan situs web,
komunikasi pemasaran, dan memonitor performasi situs web. Untuk mengembangkan situs web sendiri, dalam penulisan artikel ini, Lokapasar menggunakan SEO Review Tools untuk melihat performasi dari konten artikel yang akan diupload. Berdasarkan tools tersebut, artikel week 5 ini memiliki content score senilai 100. Lalu untuk komunikasi pemasaran online, gambar di samping merupakan konten Lokapasar diunggah berdasarkan artikel ketiga, yaitu 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace melalui akun Instagram @lokapasar.id. Konten tersebut berisikan kesimpulan dari isi artikel dengan total unggahan sebanyak 5 slide. Lalu untuk memonitor performasi situs web, artikel 8 cara penjualan di marketplace sendiri sudah berhasil diidentifikasi performa websitenya di ranah organik Google. Dengan hasil tersebut, situs web yang berjudul 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace sudah bisa di-searching melalui search engine Google. Lalu untuk memonitor insight-nya, insight artikel 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace menunjukkan total pengunjung artikel per tanggal 2 April 2021 sebanyak 1.050 viewer dengan jumlah komentar sebanyak 7. Di sini insight dari Instagram @lokapasar.id. Gambar di samping merupakan insight @lokapasar.id. Pada minggu ketiga akun dibuat, total followers mencapai 42 followers dengan jumlah post banyak 14 post. Untuk mengevaluasi apakah website yang kami buat sudah sesuai dengan tujuan atau belum, maka kami menggunakan tools analisis website yaitu Google Analytics. Dengan Google Analytics, kita dapat melihat statistik pengunjung. Fungsi Google Analytics yang utama adalah mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas pengunjung pada sebuah halaman website dan mengumpulkan data kinerja SEO website pada. Berdasarkan Google Analytics, Lokapasar memperoleh user engagement sebanyak 98 visitor dan total page view yang dilihat visitor sebanyak 122. Untuk average engagement time pada situs web Lokapasar yaitu selama 57 detik dan average engagement time per session yaitu selama 28 detik. Berdasarkan hasil penilaian dari kelompok lain di kelas MB Gabungan F, Lokapasar sebagai kelompok 5 mendapatkan nilai rata-rata untuk artikel minggu ketiga sebesar 87,84. Penilaian tersebut diukur dari banyaknya total view, duration, average page view pada artikel, dan jumlah followers, jumlah konten pada media sosial. Untuk artikel minggu keempat, Lokapasar mendapatkan rata-rata nilai sebesar 86,82 dengan indikator penilaian yang masih sama. Terakhir, pada artikel minggu kelima yang berjudul 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace, Lokapasar mengalami peningkatan dalam kalender penilaian ini dengan mendapatkan rata-rata sebesar 88 yang indikator penilaiannya masih sama. Selanjutnya yaitu kendala project. Pada praktikum mata kuliah e-commerce ini, kami menggunakan tools Google Search Console untuk tahap monitoring performansi website. Google Search Console ini merupakan tools yang disediakan oleh Google secara gratis untuk membantu para pemilik website mengidentifikasi performa dan melakukan optimasi website. Dengan Google Search Console ini memungkinkan juga para pengguna website mengetahui keyword terpopuler dan juga mengetahui domain yang memberikan link ke website, kinerja website di perangkat mobile, serta analisis halaman website dengan trafik tertinggi. Untuk meningkatkan keterlihatan situs di hasil pencarian Google dan menampilkan laporan status indeks pada web yang didaftarkan, maka diperlukan juga tools Google Search Console ini. Pada implementasinya, kami mengalami kendala dalam mengidentifikasi performa blog Lokapasar menggunakan Google Search Console pada artikel pertama. Dapat dilihat gambar yang tersedia pada slide ini. Di sini ada URL is not on Google, yang artinya artikel yang berjudul tips jualan di laris Facebook Marketplace ini tidak muncul dalam search Google Engine. Selanjutnya, kami tim Lokapasar akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum dan proyek setelah UTS. Pada bagian ini dibagi menjadi 4 subbahasan. Yang pertama yaitu objek pemasaran, lalu yang kedua merupakan kegiatan pemasaran pada minggu ke-11, lalu yang ketiga merupakan kegiatan pemasaran pada minggu ke-12, dan yang terakhir merupakan performansi situs web Lokapasar.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pemasaran. Yang pertama yaitu website. Nah, Lokapasar ini merupakan sebuah website yang membahas informasi seputar marketplace. Kenapa sih kita menamakan Lokapasar? Nah, Lokapasar ini merupakan sinonim dari kata marketplace dalam bahasa Indonesia. Website ini dibentuk dengan tujuan agar masyarakat mengenal lebih dalam mengenai marketplace dan ditujukan untuk para pedagang yang ingin meningkatkan penjualannya dengan membaca artikel yang berada pada website Lokapasar. Berikut ini merupakan artikel-artikel yang terdapat pada website Lokapasar. Artikel pertama kami berjudul Tips Jitu Jualan Laris di Facebook Marketplace. Di sini kami menjelaskan bagaimana cara berjualan online pada Facebook Marketplace. Lalu yang kedua yaitu di balik kesuksesan marketplace yang mendunia. Di sini kami menceritakan mengenai bagaimana sih sejarah-sejarah dari marketplace yang sudah terkenal di seluruh dunia seperti Amazon, Alibaba, JD.id, dan Rakuten. Lalu yang terakhir, artikel berjudul 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace. Di sini kami menjelaskan tips and tricks untuk meningkatkan penjualan di berbagai marketplace seperti Shopee, Facebook, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah bagaimana kelompok kami melakukan kegiatan pemasaran pada minggu ke-11. Nah, kami melakukan strategi komunikasi pemasaran ini secara online untuk meningkatkan jumlah pengunjung website Lokapasar. Nah, kami melakukan marketing communication ini dengan experiential marketing, yaitu dengan menggunakan user-generated content, di mana kita ini membagikan beberapa konten, yaitu berupa video konten ataupun gambar merupakan infografis. Nah, bagaimana cara kita mempublikasikannya? Yaitu kita mempublikasikannya ini melalui Instagram Lokapasar itu sendiri berupa post ataupun feeds dan instastory dari Instagram Lokapasar. Nah, selain itu juga kami melakukan pemasaran melalui media sosial pribadi. Kita memanfaatkan yaitu dengan Instastory, WhatsApp story ataupun chat dari WhatsApp itu sendiri, Twitter, Line, tak lupa juga dengan feeds dari Line tersebut, timeline, dan berbagai macam lainnya yang bisa Anda lihat dari sini, yaitu kita melakukan marketing communication dengan berbagai macam platform media sosial. Dari hasil marketing communication tadi, berikut adalah hasil kegiatan pemasaran. Nah, tentunya membuahkan hasil ya. Dari jumlah 52 views setelah dilakukan kegiatan pemasaran online melalui media sosial, jumlah viewers pada bulan Mei 2021 meningkat menjadi 954 views. Berikut dari beberapa artikel pertama yaitu berjudul Tips Jitu Jualan Laris di Facebook Marketplace, di mana pada awal-awal ini bulan April berjumlah 5 views. Nah, namun setelah dilakukan kegiatan pemasaran online tadi melalui media sosial dari Lokapasar dan akun pribadi dari anggota kelompok ini, berjumlah viewers pada bulan Mei 2021 yaitu meningkat menjadi 299 views. Lalu pada artikel kedua yaitu di balik kesuksesan marketplace yang mendunia. Nah, pada April 2021 berjumlah 2 views, namun setelah dilakukan kegiatan pemasaran online meningkat di bulan Mei 2021 menjadi 123 views. Selanjutnya pada artikel ketiga yang berjudul 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace. Pada bulan April 2001 hanya berjumlah 4 views, namun setelah dilakukan kegiatan pemasaran online melalui media sosial dari Lokapasar itu sendiri ataupun media sosial dari akun pribadi dari anggota kelompok ini, yaitu meningkat jumlah 103 views pada bulan Mei 2021. Saya Sabita Imani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pemasaran Lokapasar pada minggu ke-12. Kami melakukan strategi komunikasi pemasaran secara online untuk meningkatkan jumlah pengunjung website Lokapasar. Kegiatan komunikasi pemasaran ini dilakukan melalui akun media sosial Instagram milik Lokapasar sendiri, yaitu @lokapasar.id.
Pada akun Instagram tersebut, kami mengunggah beberapa postingan dan instastory yang berkaitan dengan artikel-artikel dalam website. Selain itu, kami juga memanfaatkan akun media sosial pribadi seperti WhatsApp, Line, dan Instagram setiap anggota kelompok untuk mempromosikan website Lokapasar. Berikut merupakan bukti kegiatan pemasaran yang kelompok kami lakukan pada minggu ke-12. Seluruh anggota kelompok 5 berhasil memasarkan website Lokapasar sebanyak 29 kali di platform yang berbeda, seperti grup Line, Instastory, tweet di Twitter, story WA, dan personal chat Line. Berikut merupakan hasil kegiatan pemasaran pada minggu ke-12. Gambar tersebut menunjukkan grafik jumlah viewers yang mengunjungi website Lokapasar. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah viewers website Lokapasar di minggu sebelumnya berjumlah 1.309 views. Setelah dilakukan kegiatan pemasaran media sosial secara terjadwal, jumlah viewers pada minggu ini meningkat menjadi 1.614 views. Berikut merupakan artikel website Lokapasar yang pertama. Gambar tersebut menunjukkan grafik jumlah viewers yang mengunjungi artikel pertama yang berjudul Tips Jitu Jualan Laris di Facebook Marketplace. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah viewers artikel pertama di minggu sebelumnya berjumlah 299 views. Setelah dilakukan kegiatan pemasaran media sosial secara terjadwal, jumlah viewers pada minggu ini meningkat menjadi 466 views. Berikut merupakan artikel website Lokapasar yang kedua. Gambar tersebut menunjukkan grafik jumlah viewers yang mengunjungi artikel kedua dengan judul Di Balik Kesuksesan Marketplace yang Mendunia. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah viewers artikel kedua di minggu sebelumnya berjumlah 169 views. Setelah dilakukan kegiatan pemasaran media sosial secara terjadwal, jumlah viewers pada minggu ini meningkat menjadi 225 views. Berikut merupakan artikel website Lokapasar yang ketiga. Gambar tersebut menunjukkan grafik jumlah viewers yang mengunjungi artikel ketiga dengan judul 8 cara meningkatkan penjualan di marketplace. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah viewers artikel ketiga ini di minggu sebelumnya berjumlah 168 views. Setelah dilakukan kegiatan pemasaran media sosial secara terjadwal, jumlah viewers pada minggu ini meningkat menjadi 282 views. Selanjutnya adalah kalender penilaian kelompok kami untuk praktikum di minggu ke-11 dan juga minggu ke-12. Yang pertama, di sini ada tabel penilaian kelompok pada minggu ke-11. Berdasarkan hasil penilaian dari kelompok lain, kelompok kami mendapatkan rata-rata nilai untuk tugas pada media marketing minggu ke-11 sebesar 87,02. Penilaian tersebut diukur dari banyaknya total view, duration, average page view pada artikel, serta jumlah follower dan jumlah konten pada media sosial. Pada artikel minggu ke-11 ini, Lokapasar memperoleh total view sebanyak 1.461 views dengan durasi 7 hari, dan average page view pada artikel Blogspot selama 57 detik. Untuk media sosial Instagram, jumlah pengikut Lokapasar yaitu sebanyak 45 followers dengan jumlah konten yang diupload sebanyak 14 post. Hasil tersebut didapatkan dari media marketing yang dilakukan oleh kelompok kami melalui media Line, WhatsApp, dan juga Instagram. Selanjutnya ada tabel penilaian kelompok pada minggu ke-12. Berdasarkan hasil penilaian dari kelompok lain, kelompok kami mendapatkan rata-rata nilai untuk tugas media marketing di minggu ke-12 sebesar 86,97, di mana tolak ukur penilaian masih sama seperti di minggu sebelumnya. Pada artikel minggu ke-12 ini, Lokapasar memperoleh total view sebanyak 1.600 dengan durasi 7 hari dan average page view pada artikel Blogspot selama 1 menit 3 detik. Untuk media sosial Instagram, jumlah pengikut dan juga jumlah konten yang diupload masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu sebanyak 45 followers dan juga 14 post. Hasil tersebut didapatkan dari media marketing yang dilakukan oleh kelompok kami melalui media Line, WhatsApp, Instagram, dan juga Telegram. Lalu ada kendala proyek. Pada praktikum mata kuliah e-commerce ini, kelompok Lokapasar melakukan pemasaran melalui media sosial untuk membantu meningkatkan jumlah views pada website dan juga artikel.
Kegiatan pemasaran yang dilakukan yaitu dengan membuat konten, kemudian mengupload story Instagram, broadcast pada line group atau WhatsApp group, personal chat pada berbagai platform, dan thread pada Twitter. Pada implementasinya, kelompok loka pasar mengalami kendala dalam memasarkan website maupun artikel, karena pemasaran yang dilakukan kurang efektif jika dilakukan pada platform Instagram, dikarenakan tidak adanya fitur hyperlink pada platform tersebut yang dapat memudahkan audiens untuk mengunjungi situs web loka pasar secara langsung. Selain itu, jumlah pengikut pada platform Instagram masih terbilang sedikit. Lalu, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan penerapan praktik pengembangan situs web pada marketplace e-commerce dilakukan melalui beberapa langkah, melalui dari menentukan model bisnis, pengembangan situs web, menentukan strategi, komunikasi pemasaran yang tepat, dan memonitor performansi situs web e-commerce. Pada praktikum ini, penulis melakukan analisis terhadap beberapa faktor model bisnis. Untuk menerapkan model bisnis, penulis menggunakan tools seperti Google Trends untuk melakukan riset kata kunci. Selanjutnya, penulis menggunakan Google Keyword Planner untuk mengembangkan kata kunci utama menjadi 10 kata kunci spesifik. Kemudian menganalisis competitive environment dan menentukan value proposition masing-masing kata kunci. Itu untuk kesimpulan pada penerapan SEO. Selanjutnya, penulis membuat website e-commerce menggunakan Blogspot. Dalam upaya pengembangan website, penulis mengimplementasikan artikel-artikel yang bersifat SEO-friendly untuk meningkatkan kualitas trafik kunjungan. Penulis menggunakan SEO review tools untuk melihat kualitas artikel berdasarkan penerapan SEO. Itu kesimpulan untuk pada penerapan SEO. Lalu untuk social media marketing, untuk menarik perhatian pengunjung website, penulis menggunakan media sosial Instagram sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran. Selain itu, penulis melakukan strategi word of mouth atau mulut ke mulut, yaitu dengan mempromosikan website kepada kerabat untuk memaksimalkan traffic. Terakhir, penulis melakukan pemantauan performansi situs web menggunakan tools Google Analytics untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengunjung atau aktivitas pengunjung pada website loka pasar. Selain itu, penulis juga menggunakan fitur insight yang terdapat dalam Blogspot dan Instagram untuk memantau kualitas traffic kunjungan. Sekian dari kelompok loka pasar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.